Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni Setiawati dengan NPM 2018 12 10351. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas seminar akuntansi, yaitu presentasi mapping anotasi dan juga pitching. Untuk jurnal yang pertama dengan nama peneliti Atgas Yesakriani dan juga Armiati tahun 2019 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Teknologi Perkantoran kelas 10 ADP SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Variabel independennya fasilitas belajar dan disiplin belajar. Variabel dependennya hasil belajar. Sampelnya SMKN 1 Lubuk Basung siswa kelas 10 Administrasi Perkantoran sebanyak 133 siswa. Teknik samplingnya proporsional random sampling, teknik analisanya deskriptif dan asosiatif kausal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara fasilitas belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar teknologi perkantoran kelas 10 ADP SMKN 1 Lubuk Basung. Hasil penelitian dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang dalam belajar tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan disiplin belajar saja, tetapi juga masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi. Jurnal terindeks pada Ekogen volume 2 nomor 3 5 September tahun 2019 dan juga terindeks pada Jurnal Sinta 4. Kemudian jurnal yang kedua dengan nama peneliti Virosalia Christine, Francisca Faberta dan Kencana Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Kedisiplinan Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa dalam Mata Kuliah Konsep Dasar IPS. Variabel independennya disiplin belajar, variabel dependennya hasil belajar. Sampel pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes. Analisis data dilakukan dengan teknik uji regresi linier yang mencakup uji T dan pengukuran koefisien determinasi. Teknik samplingnya proposif sampling, teknik analisanya teknik uji regresi linier. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar IPS. Hasil penelitian melalui uji T diperoleh T hitung adalah 2,904 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,999 yang menunjukkan makna bahwa adanya pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar IPS dengan pengaruh sebesar 12,7% yang ditunjukkan melalui hasil pengukuran koefisien determinasi. Jurnal terindeks pada Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial volume 28 nomor 1 Juni 2019 Sinta 3. Kemudian pada jurnal ketiga dengan nama peneliti Niputu Krisna Maheni tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Gaya Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Variabel independennya gaya belajar, lingkungan teman sebaya. Variabel dependennya hasil belajar. Sampelnya populasi dalam penelitian ini mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undiska yang berjumlah 329 mahasiswa yang terbagi menjadi 4 angkatan yaitu angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kemudian sampel teknik sampelnya yaitu stratified random sampling. Kemudian teknik analisanya analis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitiannya tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel independen. Lanjut pada jurnal ketiga yaitu dengan nama peneliti Niputu Krisna Maheni tahun 2019 dengan judul penelitian
Pengaruh gaya belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan variabel independen gaya belajar dan lingkungan teman sebaya, variabel dependennya hasil belajar, kemudian sampelnya populasi dalam penelitian ini mahasiswa di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undisca yang berjumlah 329 mahasiswa yang terbagi menjadi 4 angkatan, yaitu angkatan 2013, angkatan 2014, angkatan 2015, dan angkatan 2016. Kemudian teknik samplingnya stratified random sampling, teknik analisanya analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya belajar, lingkungan teman sebaya, serta pengaruh gaya belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap hasil belajar ditunjukkan dari nilai. Kemudian jurnal terindeks pada Jurnal Pendidikan Ekonomi Undisca volume 11 nomor 1 tahun 2019 dan juga ada pada Sinta 5. Lanjut pada jurnal keempat dengan nama peneliti Indah Lestari tahun 2015 dengan judul penelitian Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika dengan variabel independennya waktu belajar dan minat belajar, variabel dependennya hasil belajar. Sampel yang berjumlah 52 orang dipilih secara random dari seluruh siswa di SMP negeri di Kecamatan Cipayung. Teknik samplingnya random sampling, teknik analisanya statistik, deskriptif, dan ANOVA 2 arah. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika dan juga mengetahui pengaruh interaksi antara waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil matematika. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan waktu belajar terhadap hasil belajar matematika dengan nilai 0,038, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap hasil belajar matematika dengan nilai 0,00. Kemudian tidak dapat pengaruh interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika dengan nilai 0,422. Jurnalnya terindeksasi pada Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA 2 tahun 2015 dan juga ada pada Jurnal Sinta 2. Kemudian jurnal yang kelima dengan nama peneliti Redi Indrayuda, Idris, dan juga Susi Avanita pada tahun 2013 dengan judul penelitian Pengaruh Lingkungan Sekolah, Teman Sebaya, dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar terhadap SMK Bisnis jurusan pemasaran di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dengan variabel independen, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan motivasi belajar. Variabel dependennya hasil belajar. Sampelnya populasi penelitian ini sebesar 150 siswa yang berasal dari SMK Unggul Sakti, SMK Negeri 2, dan SMK PGRI 2 Kota Jambi, di mana jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sebesar 109 orang siswa. Teknik samplingnya proporsional random sampling, teknik analisanya SPSS, dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya, untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dan mencari tahu apa yang menyebabkan suatu hal terjadi dan mengurutkan ke belakang sehingga diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah, teman sebaya, dan motivasi belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan siswa lebih banyak menghabiskan waktu belajar mereka di sekolah daripada di rumah, di mana siswa dapat mempelajari hal-hal baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Selain itu, dalam lingkungan sekolah sendiri,
Para siswa lebih belajar berinteraksi dengan teman sebaya mereka daripada dengan para guru, terlebih apabila siswa belum memahami materi pelajaran mereka. Jurnalnya terindeks pada Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi. Lanjut untuk teacher's name Eka Wahyuni Setiawati, Field of Research Akuntansi Keperilakuan, it completed tahun 2022. Judul penelitian, pengaruh disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi STI Indonesia. Perumusan masalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi akuntansi STI Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi akuntansi STI Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama terhadap terhadap hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi STI Indonesia. Kemudian e-papersnya, yang pertama Atgasya Sakriani Armiati tahun 2018 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Teknologi Perkantoran kelas 10 ADP SMK Negeri 1 Lubuk Basung yang terdeteksi pada Sinta 4 Ekogen volume 2 nomor 3 5 September tahun 2019. Yang kedua, Virosalia Christine Francisca Faberta Kencana Sari tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Mata Kuliah Konsep Dasar IPS, terindeksasi pada Jurnal Sinta 3, JPIS Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, volume 28 nomor 1, Juni tahun 2019. Yang ketiga, Niputu Krisna Maheni tahun 2016 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnalnya terindeks pada Jurnal Sinta 5, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiska volume 11 nomor 1 tahun 2019. Kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Jelaskan dengan maksimal 100 kata. Kontribusi dalam penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keperilakuan mengenai hasil belajar mahasiswa untuk pengembangan teori sikap dalam akuntansi keperilakuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada mahasiswa agar tetap mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya dalam rangka meningkatkan prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Kemudian, jelaskan ide utama penelitian, sebutkan variabel independen dan variabel dependennya, dan hipotesis penelitiannya. Jelaskan grand teori yang digunakan. Variabel independennya disiplin belajar, untuk X1 lingkungan teman sebaya X2. Variabel dependennya hasil belajar. Penelitian ini belum dilakukan. Hipotesis 1, pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi di Indonesia. Hipotesis 2-nya, pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi di Indonesia. Ya. Hipotesis 3-nya, pengaruh disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi di Indonesia. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedisiplinan belajar, ketaatan yang berlandaskan pada kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta bertindak sesuai aturan yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Individu yang disiplin melakukan suatu kegiatan atau tugas yang teratur karena kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kemudian, jelaskan data yang digunakan, unit analisis yang digunakan apakah negara, perorangan, atau individu, perusahaan, portofolio, periode sampel yang digunakan, jika data sekunder, apakah harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan.
Data yang digunakan adalah data primer, dilakukan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek, responden, penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Jika menggunakan data sekunder, ukuran sampel yang digunakan apakah cross-seksional banyak perusahaan dalam satu periode atau periode yang sama, time series satu perusahaan banyak tahun, atau longitudinal atau data panel banyak tahun dan banyak perusahaan. Ukuran sampel yang digunakan adalah penarikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kemudian sumber data yang digunakan apakah dapat dibeli atau dapat di-download sendiri atau diperoleh dari hasil kuesioner atau dari hasil wawancara beberapa waktu pengumpulan data. Apakah ada jenis data baru? Sumber data dapat diperoleh dari hasil pembagian kuesioner, waktu pengumpulan data selama 1 bulan. Apakah ada masalah dalam pengumpulan data? Tidak ada masalah dalam pengumpulan data. Apakah terdapat uji reliabilitas? Dalam penelitian ini terdapat uji reliabilitas. Apakah terdapat pengujian validitas eksternal dan validitas konstruk? Terdapat uji validitas dalam penelitian ini. Apa desain penelitian yang digunakan? Apakah menggunakan uji regresi? Bagaimana desain instrumen survei? Desain interview atau digunakan software untuk pengolahan data? Apa software yang digunakan? Untuk tools, melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda menggunakan software statistik SPSS versi 16. Apakah kebaruan penelitian yang dilakukan? Untuk sementara, belum ada kebaruan dalam penelitian ini. Apa kontribusi penelitian terhadap pengembalian kebijakan atau perubahan perilaku atau perubahan aktivitas? Memberikan literatur tambahan dan bukti empiris untuk memperkuat penelitian sebelumnya. Selain itu, bagi perusahaan dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha di masa depan. Apa kontribusi penelitian terhadap penelitian yang relevan? Kontribusi dalam penelitian ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keperilakuan mengenai hasil belajar mahasiswa untuk pengembangan teori sikap dalam akuntansi keperilakuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada mahasiswa agar tetap mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya dalam rangka meningkatkan hasil belajar mahasiswa akuntansi. Apakah terdapat kolaborasi penelitian antara institusi yang berbeda? Tidak ada. Artikel terbit di jurnal apa? Belum terbit di jurnal apapun. Penilaian risiko penelitian yang dilakukan, apakah rendah, sedang, tinggi, apakah melanggar etika? Risiko penelitian yang dilakukan dapat dibilang rendah karena data yang diambil adalah data kuesioner. Apakah skop penelitian sesuai? Skop penelitian ini sudah sesuai, yaitu tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.